nemu tulisan di status WhatsApp seorang teman. Jadi dia bikin status di WhatsApp, tulisannya Tuhan memberkati orang-orang marketing. Luar biasa. Apa sih enaknya jadi marketing? Nah, kalau menurut saya pribadi, enaknya jadi marketing. Yang pasti saya harus mengenal dulu nih produk apa yang mau dijual, produk apa yang mau dipasarkan, produk apa atau jasa apa yang harus saya tawarkan kepada masyarakat, ke calon klien lah ya. Dan menarik jadi seorang marketing itu. Yang pasti saya harus kenal dulu nih gitu kehebatan produk atau jasa yang saya tawarkan ke masyarakat. Hal menarik apa, keunggulan apa, keunikan apa dari produk atau jasa yang saya tawarkan ke masyarakat. Nah, kalau mereka sudah paham, saya ralat. Kalau saya sudah paham, saya sudah mengerti betul nih apa keunikan, keunggulan, terus kelebihan dari jasa atau produk saya baru akan mencari atau menawarkan ke orang. Nah, ketika orang itu sudah satu frekuensi dengan saya, artinya mereka sudah memahami apa keunggulan jasa yang saya tawarkan atau produk yang saya tawarkan, mereka tertarik untuk mendapatkan produk atau jasa dari perusahaan saya bekerja. Misalnya kalau pengalaman ya, saya kan ceritanya ini menjadi marketing. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan radio, dan seingat saya menjadi marketing itu kurang lebih, seingat saya ya, mungkin 10 tahun. Dan sekarang saya menjadi marketing sebuah perusahaan, tetap menjual jasa iklan ya. Tapi Anda sudah bisa membedakan lah antara radio, lalu koran, lalu televisi, lalu majalah, lalu billboard, lalu online, lalu Instagram, YouTube, dan lain-lain, pasti memiliki keunggulan masing-masing, memiliki keunikan masing-masing. Nah, yang pernah saya kerjakan adalah marketing untuk jasa periklanan di media elektronik, yaitu radio. Nah, sekarang saya mencoba hal yang tidak juga bisa dikatakan hal yang baru ya. Saya mencoba hal yang kurang lebih sama, yaitu bagaimana meyakinkan orang untuk beriklan, untuk melakukan publikasi di Instagram, di YouTube, di media sosial ya. Tapi mungkin saya lebih fokus ke YouTube dan Instagram, tapi tetap mengelola event di mana para pengiklan juga bisa masuk ke event kami sebagai sponsor. Artinya sampai sekarang sih saya belum mencoba untuk menjual produk, tapi menjual jasa, di mana klien yang punya produk, yang punya hal yang ingin dipasarkan ke masyarakat, itu bisa saya bantu dalam hal publikasi.
Nah, menariknya apa menjadi marketing? Jelas saya suka eh, berkomunikasi dengan banyak orang. Orang lama, orang baru, orang yang sudah berkali-kali saya temui, orang yang baru pertama kali saya temui, orang yang rencananya akan saya temui. Saya sangat suka berkomunikasi, dan karena saya marketing, jadi cenderung ujungnya saya akan membawa arah pembicaraan ke bagaimana agar suatu produk itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dalam hal ini YouTube, ya. Radio sedikit banyak saya sudah mengetahui ritmenya, ya. Kalau menurut saya pribadi, sekali lagi menurut saya pribadi, untuk menjadi marketing itu yang susah pertamanya saja ya. Tapi kalau kita sudah menemukan ritmenya, kita sudah menemukan rambu-rambunya, kita sudah menemukan ritme kali ya yang cocok ya. Jadi kita sudah mengetahui, oh seperti ini gitu, itu akan lebih mudah. Jadi yang menarik bagi saya menjadi marketing adalah berkomunikasi dengan orang, lalu bertemu dengan orang. Zaman sekarang, dan saya sudah mengalaminya juga, bahwa menjalin komunikasi dengan orang tidak harus bertemu langsung. Bisa melalui chatting, WhatsApp, email, video call, lewat telepon, dan masih banyak lagi cara yang lainnya. Karena zaman sekarang zaman yang sudah modern. Kadang klien saya pun lebih nyaman untuk bicara lewat telepon atau video call karena mungkin beliau sibuk ya. Tapi ada juga yang memang harus bertemu. Biasanya sih kalau untuk menjalin perkenalan untuk pertama kalinya memang harus bertemu minimal 1, 2, 3 kali. Nah, dia sudah mengetahui saya sudah mengetahui dia. Lanjutnya bisa diteruskan dengan chatting, dengan WhatsApp, dan lain-lain. Bertemu dengan orang itu jelas mengasyikkan. Lalu saya sebagai marketing bisa belajar banyak hal. Lalu saya bisa berdiskusi dengan klien, lalu saya bisa memberikan masukan kepada klien, karena banyak pengalaman saya berjumpa dengan seorang klien, dia punya anggaran, dia punya uang, tapi dia kesulitan untuk meracik publikasinya akan seperti apa sih, formatnya bagaimana sih, apakah melalui talk show atau melalui konsep produksi iklan atau melalui event, salah satunya atau semuanya diborong. Nah, terkadang klien entah karena dia memikirkan banyak hal atau karena dia memang kurang begitu mengetahui bagaimana strategi pemasaran, akhirnya kami pun harus berdiskusi. Nah, yang menarik itu ketika saya menemukan seorang klien, lalu dia mempunyai satu produk atau jasa, dia ingin mengiklankan, namun dia terbentur bagaimana nih, begitu. Atau dia sudah mengetahui, atau si klien itu ya, sudah mengetahui poin-poin mana yang akan diiklankan, tapi dia bingung bagaimana penulisan skripnya, bagaimana menerjemahkan produknya atau jasanya itu ke masyarakat. Itu juga menarik. Lalu apalagi ya? Produksi. Nah, dalam hal produksi ini juga saya seringkali terlibat. Jadi saya suka ketika sudah menemukan atau mendapatkan klien, sudah berdiskusi, sudah memberikan masukan,
sudah dan lain-lain, akhirnya memproduksi iklan itu, baik di Instagram atau di radio atau di YouTube. Saya ikut terlibat. Jadi itu menarik sekali. Berdiskusi juga dengan tim produksi. Sebenarnya sama ya, ketika saya berdiskusi dengan klien, saya berdiskusi dengan tim produksi, itu tujuannya satu, agar si produk ini atau si jasa ini bisa diterima masyarakat dengan tepat gitu, segmennya tepat. Anda seorang marketing? Nah, karena saya sampai detik ini percaya tidak semua orang itu bisa menjadi marketing. Ya, dipaksakan ya boleh-boleh saja. Tapi marketing itu seperti panggilan ya. Ya, Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi sampai detik ini sih saya merasa tidak semua orang itu bisa menjadi marketing. Mencoba boleh siapa saja. Semua orang boleh mencoba menjadi marketing. Sama sepertinya halnya saya boleh mencoba menjadi pemain sepak bola. Saya boleh mencoba menjadi pemain sirkus. Saya boleh saja mencoba menjadi penyanyi. Tapi apakah saya bisa menjadi pemain sirkus? Muncul dari hati, bermain sirkus dengan gairah? Belum tentu, ya. Seperti halnya contoh sederhana, ketika kita mengajak banyak orang untuk main bola, sepertinya mereka akan menjawab iya. Ya, misalnya Anda mengajak teman-teman Anda untuk main bola yuk, gitu kan. Kemungkinan besar mereka akan setuju, gitu. Mereka akan mau, gitu. Ketika Anda mengajak mereka main bola, mereka akan mau. Tapi ketika Anda menawarkan mereka untuk menjadi pemain sepak bola profesional, sepertinya tidak semua orang mau. Ya, main bola yuk, hayu. Wah, asik nih kalau kita menjadi pemain bola profesional. Akan banyak yang menolak. Karena bermain bola dengan menjadi pemain sepak bola profesional itu jauh berbeda. Ada juga ketika mereka masuk ke lapangan, ada yang mengusulkan, saya jadi kiper karena alasannya ini. Saya jadi penyerang dong, karena alasannya ini. Saya jadi pemain tengah karena alasannya ini. Kalau saya jadi pemain sayap karena alasannya ini. Semua posisi itu adalah semua posisi yang ada di dalam sepak bola. Dan ketika ada seseorang yang mengatakan, yang striker jadi kiper, yang kiper jadi striker, kayaknya itu sudah di luar keinginan mereka. Gimana sih? Saya kalau mau main bola pengennya jadi kiper. Kalau disuruh jadi striker, enggak deh, lebih baik nggak usah gitu. Atau ada juga sebaliknya, saya kalau main bola pengen jadi striker dong, ingin mencoba mencetak gol. Kalau saya disuruh jadi kiper, enggak deh gitu. Atau seorang striker murni, dia harus diperintah untuk membantu pertahanan. Boleh-boleh saja, dan dia mungkin akan bersedia, tapi instingnya untuk mencetak gol akan membuat dia bergerak terus di depan gawang karena dia striker gitu. Demikian juga pemain belakang, ketika disuruh membantu menyerang, dia pasti akan mau, tapi hatinya kan bermain bola ingin jadi pemain belakang gitu. Jadi menurut saya tidak bisa ya pemain belakang diminta untuk memiliki insting sebagai striker. Akan susah. Kalau dia cuma berada di depan gawang lawan, bisa-bisa saja. Tapi kalau dia diminta untuk memiliki insting sama dengan striker, sepertinya susah. Demikian juga seorang striker yang punya insting untuk mencetak gol di kandang lawan,
dia sepertinya akan susah untuk punya insting sebagai pemain bertahan. Makanya tadi saya bilang, sampai detik ini sih saya percaya tidak semua orang itu mempunyai hati, mempunyai gairah sebagai marketing. Anda boleh berkomentar, dan sukses untuk Anda, khususnya para marketing. Balik lagi tadi, seperti status di WhatsApp teman saya, Tuhan memberkati orang-orang marketing.